Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dengan saya Karina. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik kedua yaitu sistem informasi. Di era modern sekarang, informasi adalah aset yang sangat berharga. Hampir semua aktivitas manusia, baik dalam bisnis, pendidikan, pemerintahan, maupun kesehatan, membutuhkan informasi yang akurat dan cepat untuk mendukung pengambilan keputusan. Namun informasi tidak muncul begitu saja, melainkan diolah melalui suatu sistem yang disebut sistem informasi. Secara sederhana, sistem informasi adalah kombinasi antara manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, serta prosedur yang bekerja bersama untuk mengolah data menjadi informasi yang bermakna. Tujuan utama sistem informasi adalah menyediakan informasi yang relevan, tepat waktu, dan akurat bagi penggunanya. Bayangkan jika sebuah perusahaan tidak memiliki sistem informasi, proses bisnis akan berjalan lambat, data mudah hilang, dan keputusan yang diambil bisa saja tidak tepat. Sebaliknya, dengan adanya sistem informasi, pekerjaan menjadi lebih efisien, akurasi data meningkat, dan koordinasi antar bagian dapat berjalan dengan lebih baik. Contoh sederhana dari sistem informasi dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sistem absensi online di sekolah atau di kampus, sistem perbankan digital yang memudahkan transaksi, sehingga aplikasi transportasi online yang membantu kita bepergian juga menjadi mudah untuk diakses. Dengan memahami pendahuluan dan sistem informasi, kita akan lebih siap untuk mempelajari bagian-bagian lebih lanjut, mulai dari siklus sistem informasi, jenis-jenis sistem informasi, hingga bagaimana sistem ini mendukung transformasi digital di berbagai bidang. Mengulang sedikit teknologi informasi, ada 3 hal penting yang harus diperhatikan dari informasi, yaitu informasi merupakan hasil pengelolaan data, nomor 2 memberikan makna, ketiga berguna atau bermanfaat. Ciri informasi yang berkualitas menurut Layout ada 4, yaitu akurat, artinya informasi tersebut mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, tepat waktu, artinya informasi harus tersedia atau ada saat diperlukan. Yang ketiga, relevan, artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Keempat, lengkap, artinya informasi harus diberikan secara utuh, tidak setengah-setengah. Kemudian, jenis-jenis informasi, yang pertama adalah absolute informasi, yang kedua substitusional informasi, ketiga filosofik informasi, keempat subjektif informasi, kelima objektif informasi, keenam kultural informasi. Masing-masing ini dapat kita temukan dalam banyak informasi sehari-hari. Kemudian teknologi komunikasi, seperti yang sudah saya jelaskan, di sini akan ada 2. Yang pertama tahap inisiasi, yang kedua tahap implementasi. Tahap inisiasi itu hanya ada 2 tingkatan, yaitu agenda setting, yang kedua adalah matching. Jika kedua inisiasi ini positif, maka akan kecenderungan mengadopsi teknologi yang diinginkan. Kemudian implementasinya ada 3, tingkatan redefining, kedua tingkatan clarifying, keempat routinizing. Sehingga jelas bagaimana teknologi komunikasi yang diinginkan berjalan seperti apa. Kemudian unsur-unsur telekomunikasi, informasi dapat berupa tulisan, suara, musik, gambar, dan data yang memiliki spektrum, frekuensi, dan bentuk yang berbeda-beda. Alat yang digunakan untuk meneruskan informasi dengan media transmisi dan sistem modulasi. Kemudian dengan cara yang sesuai, bentuk akhir atau informasi yang diterima harus serupa mungkin dengan bentuk awal atau informasi yang dikirimkan, dan dalam batas-batas distorsi yang dapat ditolerir. Yang keempat, jumlah atau kecepatan yang semakin meningkat melalui jarak yang semakin jauh dengan biaya yang seekonomis mungkin. Sistem informasi adalah suatu sistem yang terdiri dari orang, proses, teknologi informasi, dan data yang saling terkait dan saling berinteraksi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mengambil, dan mendistribusikan informasi yang diperlukan oleh organisasi atau individu. Sistem informasi melibatkan orang, teknologi informasi, dan organisasi.
Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, meningkatkan keamanan informasi, meningkatkan kepuasan pelanggan, kemudian meningkatkan inovasi. Kerangka kerja dari sistem informasi ada 5. Yang pertama adalah konsep-konsep dasar, yang kedua teknologi informasi, yang ketiga aplikasi bisnis, keempat proses pengembangan, kelima tantangan manajemen. Masing-masing ini harus diperhatikan sehingga sistem kerja dari sebuah informasi menjadi jelas. Elemen model sistem informasi ada 6 yang terlibat, yaitu sumber daya manusia, kemudian perangkat keras yang digunakan, perangkat lunak yang digunakan, sumber data, kemudian jaringan, dan produk dari informasi tersebut itu sendiri. Aktivitas dari sistem informasi yang pertama input, yaitu kegiatan pengumpulan dan menangkap data mentah dalam sistem, misalkan dalam sistem penilaian, instruktur atau dosen harus menyerahkan nilai siswa sebelum ringkasan nilai untuk semester. Processing, konversi atau mengubah data menjadi output yang berguna. Dalam sistem informasi, pengolahan berarti mengubah atau mengubah data menjadi output yang berguna. Pengolahan dapat melibatkan atau membuat perhitungan, membandingkan data, dan mengambil tindakan alternatif, serta menyimpan data untuk penggunaan masa depan. Output yaitu produk informasi yang berguna, biasanya dalam bentuk dokumen ataupun laporan. Dalam beberapa kasus, output dari satu sistem dapat menjadi masukan bagi orang lain. Sebagai contoh, output dari suatu sistem yang memproses order penjualan dapat digunakan sebagai masukan untuk sistem tagihan pelanggan. Kemudian adanya feedback, output yang digunakan untuk membuat perubahan pada aktivitas input atau pengolahan. Dalam sistem informasi, umpan balik informasi dari sistem yang digunakan untuk membuat perubahan pada aktivitas input atau pengolahan. Kemudian ada storage untuk menyimpan datanya, baik itu data customer atau data produk atau data pegawai. Lalu kontrol adanya manajemen yang mengontrol bagaimana data tersebut berjalan. Siklus dari sistem informasi dapat digambarkan sebagai berikut. Sistem informasi tidak hanya sekedar kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak, tapi juga memiliki sebuah alur atau siklus kerja yang membantu bagaimana data diolah menjadi informasi yang bermanfaat. Ini sering disebut dengan siklus sistem informasi. Tahap pertama adalah input. Pada tahap ini, data dikumpulkan dari berbagai sumber. Data bisa berasal dari data transaksi, dokumen, sensor, maupun aktivitas lainnya. Misalkan contoh data penjualan di supermarket atau data pasien di rumah sakit. Kemudian tahap yang kedua adalah proses. Di sini data yang sudah terkumpul diproses, diolah dan diorganisir agar lebih dipahami. Pemrosesan bisa berupa perhitungan, klasifikasi, hingga tahap analisis, yang mana di sini berkaitan juga dengan penyimpanan data ataupun menjadi basis data. Yang ketiga adalah output. Hasil dari pemrosesan tadi ditampilkan dalam bentuk informasi. Informasi ini biasa berupa laporan, grafik, atau dashboard yang siap digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Lalu yang keempat adalah adanya feedback dari penerima, gitu ya. Feedback ini berfungsi untuk mengevaluasi apakah sistem informasi sudah berjalan sesuai tujuan. Dari sini kita bisa melakukan perbaikan atau penyesuaian atau pengembangan agar sistem semakin efektif. Kemudian balik lagi, jika sudah berjalan, itu akan balik lagi menjadi sebuah inputan lagi. Oke, sehingga secara umum siklus sistem informasi terdiri dari input, proses, output, adanya storage ataupun feedback. Tahap ini saling berhubungan dan membentuk suatu alur yang terus berputar.
Dengan memahami siklus sistem informasi ini, kita dapat melihat bagaimana data mentah berubah menjadi informasi berharga yang mampu mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi maupun kehidupan sehari-hari. Kemudian, di sini ada komponen input, merupakan data yang masuk ke dalam sistem informasi. Data untuk sistem informasi perlu ditangkap dan dicatat di dokumen dasar atau source dokumen. Dokumen dasar membantu dalam penanganan arus data sistem informasi. Yang pertama, menunjukkan macam data yang harus dikumpulkan dan ditangkap. Yang kedua, data dapat dicatat dengan jelas, konsisten, dan akurat. Yang ketiga, mendorong lengkapnya data akuntansi. Keempat, pendistribusi data. Kelima, membantu pembuktian terjadinya transaksi yang sah sehingga berguna untuk pelacakan atau pemeriksaan, sebagai cadangan atau pelindung dari file-file data di komputer. Lalu komponen modelnya ada model logika, menunjukkan suatu proses perbandingan logika. Model matematik menunjukkan proses perhitungan matematika. Lalu komponen outputnya adalah produk dari sistem informasi adalah output berupa informasi yang berguna bagi para pemakainya. Kemudian ada komponen teknologi, mempercepat sistem informasi dalam pengolahan data. Kategori komponen teknologi sistem komputer, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Lalu ada teknologi sistem telekomunikasi yang kita kenal saat ini sebagai 4G atau 5G. Komponen basis data, yaitu kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer, dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Yang berhubungan dengan basis data ada database, storage, DBMS. Sini ada beberapa contoh DBMS. Ada RDBMS, ada Microsoft Access. Lalu komponen kontrol atau pengendalian digunakan untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi merupakan informasi yang akurat. Sistem pengendalian atau kontrol dalam sistem informasi dapat diklasifikasikan sebagai sistem pengendalian secara umum, 1. Pengendalian organisasi, 2. Pengendalian dokumentasi, 3. Pengendalian perangkat keras, 4. Pengendalian keamanan fisik, 5. Pengendalian keamanan data, 6. Pengendalian komunikasi. Kemudian sistem pengendalian aplikasi, di sini ada pengendalian input, pengendalian proses, dan pengendalian output. Sehingga sistem informasi dapat kita simpulkan akan melibatkan 8 aspek, yaitu terkait dengan komunikasi, informasi, data, perangkat keras, teknologinya, perangkat lunak, manusia, dan jaringan. Sekian dan terima kasih untuk pembahasan kali ini mengenai sistem informasi. Kita akan lanjutkan pada materi yang selanjutnya pada kesempatan yang lain. Sampai jumpa lagi.